Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Ferry Setiawan, NIM 2011 dan juga Ici Indarwati dengan NIM 2011 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penaklukan Konstantinopel. Langsung ke pembahasan. Konstantinopel merupakan kota yang sangat makmur dan sejahtera dengan dikelilingi gunung dan lautan yang luas. Lautan yang dimaksud adalah Lautan Bosporus, Laut Marmara di bagian selatan, Laut Tanduk Emas di bagian utara. Selain itu, kota ini dahulunya dikelilingi oleh tembok-tembok kuat yang besar dan tinggi menjulang, dan dengan itu menjadikannya kota yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kota Konstantinopel merupakan cikal bakal kota Istanbul yang sekarang menjadi bagian dari negara Turki. Namun pada awalnya kota ini dijadikan sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Konstantinus Agung atau Konstantinus I. Pembangunan kota ini menghabiskan waktu selama 6 tahun di atas tanah yang dahulunya bernama Bizantium. Lalu pada saat itu situasi dan kondisi politik Islam sedang mengalami perkembangan dengan dibuktikan dengan adanya 3 kerajaan besar Islam, yang diantaranya adalah Kerajaan Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Namun dalam catatan sejarah peradaban Islam, Kerajaan Turki Utsmanilah yang paling lama masa berkuasanya. Mengenai penaklukan kota ini, sebenarnya dalam catatan sejarah itu ada banyak sekali bangsa-bangsa yang ingin menyerang kota Konstantinopel ini. Namun semuanya berhasil diredam oleh bangsa Bizantium atau penguasa Konstantinopel. Selain itu, alasan gagalnya penyerangan atau penaklukan kota Konstantinopel ini dikarenakan karena kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh kota ini. Namun karena kecerdasan atau kegigihan dari penguasa dinasti Utsmaniyah pada saat itu yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil ditaklukkan dan berhasil direbut oleh pasukan Islam. Lalu dalam proses penaklukannya, Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Fatih ini melakukan beberapa strategi yang menurut kami tergolong unik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan senjata, persiapan pasukan tempur dan angkatan laut. Pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih II atau Sultan Mehmed II benar-benar mempersiapkan persediaan senjata dan pasukan angkatan laut beserta kapal-kapalnya dengan baik. Seorang ahli bernama Critobulus menuliskan bahwa Sultan Mehmed II mempersiapkan sebuah armada besar, memperbaiki kapal-kapal perang yang sudah rusak, lalu membangun kapal-kapal baru yang lebih panjang dengan kumpulan senjata yang lengkap. Kapal-kapal baru tersebut pun juga didesain supaya mampu bergerak dengan cepat. Lalu Sultan Mehmed II juga mempersiapkan puluhan pendayung ulung di setiap kapalnya, karena yang menjadi ciri khas armada laut Turki Utsmani pada saat itu adalah kapal dayung yang mampu bergerak dengan cepat sehingga tidak diketahui oleh para pasukan lawan.
Lalu Sultan Mehmed II juga mempersiapkan pasukannya yang berada di Trakia. Menurut pendapat bangsa Yunani kontemporer memperkirakan bahwa jumlah pasukan sang sultan itu diperkirakan sebanyak 300.000 sampai 400.000 orang. Pasukan tersebut terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah Sipahi atau pasukan berkuda provinsi, Akinci atau pasukan berkuda ringan liar, Janisari atau pasukan yang berperan sebagai infanteri yang jumlahnya mencapai 12.000 orang, Azab atau pasukan infanteri ringan liar. Basi Bosuk adalah pasukan infanteri ringan liar yang berperan sebagai pasukan kejutan. Rombongan taklukan dari Serbia, artileri teknisi, serta unit pelengkap. Lalu dari segi persenjataan, Sultan Mehmed II bekerja sama dengan Urban yang membuat meriam yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada ukuran meriam yang biasanya. Lalu setelah proses pembuatan telah usai, meriam itu diberi nama sesuai dengan nama pembuatnya. Diperkirakan meriam itu berdiameter sekitar 60 cm dan dengan diameter tersebut meriam ini mampu menembakkan peluru seberat 550 kg dengan jangkauan tembak mencapai 1,6 km. Lalu selain memperkuat pasukan serta memperlengkap persenjataan, ada juga strategi yang unik di mana strategi itu digunakan dalam menaklukkan Konstantinopel, yaitu pemindahan kapal-kapal perang kerajaan Utsmani melalui jalur darat. Nah, ini tergolong unik karena kapal-kapal tadi yang panjang itu digerakkan oleh pasukan Utsmani melalui jalur darat. Pada saat proses penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmed II mengerahkan pasukannya baik di laut maupun di darat sekitar 400 kapal telah mengepung Konstantinopel dan berusaha memborbardir pasukan Bizantium. Di sela-sela pengepungan jalur darat terdapat suatu hambatan atau rintangan yang berupa rantai besar yang membentang di sepanjang Teluk Tanduk Emas atau Golden Horn. Pada saat itu Sultan Mehmed II menjalankan strategi yang aneh, yaitu memindahkan kapal yang terhalang rantai berukuran besar tersebut melalui jalur darat. Hal tersebut dilakukan agar pasukan mampu memasuki lautan Tanduk Emas lebih dalam. Adapun strategi ini diawali dengan memerintahkan pasukannya untuk meratakan tanah di antara lautan Bosporus dan lautan Tanduk Emas. Dalam waktu yang relatif singkat, tanah tersebut telah rata. Lalu langkah yang selanjutnya, adapun maksud dari diberinya kayu pelumas itu supaya memudahkan dalam memindahkan kapal-kapal perang tersebut. Untuk tenaga yang digunakan untuk memindahkan kapal perang tersebut, Sultan Mehmed II menggunakan sapi dalam jumlah yang banyak. Mengenai jarak yang ditempuh untuk memindahkan kapal tersebut diperkirakan sejauh 3 mil. Peristiwa ini terjadi pada malam hari tanggal 22 April. Para pasukan dan teknisi berusaha semaksimal mungkin hingga mampu memindahkan kurang lebih sebanyak 72 kapal. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iin Endarwati Warsito akan meneruskan presentasi dari teman saya Ferry Setiawan. Saya akan membacakan materi poin C, yaitu strategi penggalian terowongan. Proses penaklukan Konstantinopel kembali menghadapi rintangan. Jika sebelumnya
Di laut menghadapi rintangan berupa adanya rantai besar, kini demikian pun di darat, pasukan kembali dihadapkan dengan suatu rintangan, yaitu adanya tembok yang sangat besar dan juga tangguh. Namun berkat kecerdikan yang dimiliki Sultan Mehmed II mampu menemukan strategi baru. Kali ini strategi yang coba diterapkan oleh Sultan Mehmed II adalah dengan menggali terowongan melewati tembok besar untuk menuju pusat kota Konstantinopel. Pasukan pun dikerahkan untuk menggali beberapa terowongan yang tersebar di sepanjang tembok pertahanan Konstantinopel. Baru setelah beberapa saat, satu terowongan berhasil digali oleh pasukan Utsmani. Dengan gembira mereka menyelesaikannya. Namun keberhasilan ini telah diketahui oleh pasukan bertahan Bizantium yang kemudian memerintahkan Duke Besar Notaras untuk mengambil tindakan sebagai upaya antisipasi. Adapun upaya antisipasi yang dilakukan adalah dengan membakar terowongan tersebut. Alhasil banyak pasukan Utsmani yang gugur dalam peristiwa tersebut karena dilalap api dan sebagian lagi gugur karena mengalami sesak nafas. Meskipun dapat dikatakan gagal, namun usaha penggalian terowongan masih tetap dilakukan hingga penaklukan berakhir. Lalu selanjutnya, poin D adalah strategi dengan membuat menara bergerak dari kayu. Sultan Mehmed II beserta pasukannya memiliki strategi dan juga terobosan baru. Kali ini strategi yang digunakan adalah membuat menara yang bisa bergerak dan tingginya melebihi tembok pertahanan Konstantinopel. Menara ini dibuat untuk digunakan sebagai tempat untuk menampung pasukan Utsmani agar mampu menyerang pasukan Bizantium yang berada di atas tembok. Untuk ukuran menara ini sangat besar, sehingga mampu menampung ratusan tentara Utsmani. Menara tersebut dilapisi kulit yang telah dibasahi oleh air, sehingga dengan demikian bertujuan agar menara tidak mudah terbakar saat digunakan untuk proses penyerangan. Menara yang besar tersebut terdapat 3 lantai yang dalam tiap-tiap tingkatan diisi oleh prajurit Utsmani, prajurit yang tangguh dan dinasti Utsmaniyah. Khusus di bagian puncak menara diisi oleh para pemanah yang bertujuan untuk melepaskan anak panahnya kepada tentara Bizantium yang menjaga tembok atau benteng besar yang berada di atas. Selain sebagai alat untuk memanjat dan alat pertahanan dari serangan tentara penjaga dari tembok Konstantinopel ini, menara ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyeberangi parit yang ada di sekitaran tembok pertahanan. Perlu diketahui, parit ini menjadi salah satu rintangan yang sulit dilalui oleh pasukan Sultan Mehmed II ini. Alasan mengapa parit ini sulit untuk dilewati karena adalah kedalamannya mencapai 10 meter. Dengan alasan inilah Sultan Mehmed II menginstruksikan para prajuritnya untuk membuat menara bergerak dari kayu. Usaha yang dilakukan oleh umat Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang bisa disebut dengan Sultan Mehmed II ini membuahkan hasil dengan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Hal ini merupakan suatu prestasi besar yang berhasil didapatkan oleh umat Islam. Karena usaha penaklukan kekaisaran Bizantium di Konstantinopel sudah dilakukan sejak berabad-abad lamanya. Namun, semua usaha itu pupus karena ketangguhan militer Kekaisaran Bizantium pada masa itu. Dengan berhasilnya penaklukan Kekaisaran Bizantium di kota Konstantinopel ini, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mengantarkan Kesultanan Utsmani serta peradaban keislaman mencapai puncak kejayaan atau masa keemasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.